Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberikan info buat kamu yang sedang hunting mobil ini guys ya. Ini Pajero Sport saya beli tahun 2019 dan masih garansi. Cuman sayang sekali kilometernya udah tembus 100.000. Jadi ini mobil saya pakai 2,5 tahun atau 3 tahunnya itu 06/2022. Jadi tahun ini hangus garansinya, harusnya genap 3 tahun itu bulan 6 nanti. Cuman berhubung kilometer yang udah 100.000 jadi udah hangus. Oke. Di sini di video ini saya akan tunjukkan kondisi sebenarnya mobil ini ketika kilometernya sudah 100.000. Karena kilometer itu menurut saya kilometer kilometer kunci gitu ya, kilometer momoknya bagi pedagang mobil nakal untuk menurunkan kilometernya di bawah kilometer 100.000. Oke, kita lihat satu-satu dari sisi eksterior guys ya. Mobil Pajero Sport Dakar tahun 2019. Dari sisi eksterior masih utuh, lampu-lampu juga masih bagus, lampu belakang coba lihat kan dengan kamera kecil kayak begitu kelihatan masih mengkilat, tidak ada kusam sama sekali. Kalau bodi ini terus terang sudah saya coating guys ya, pakai merek apa saya lupa kemarin, jadi ketika keluar dari showroom langsung saya coating. Nah ini kondisi ban guys ya, kondisi ban asli 100.000 itu kayak gini. Ini sudah hampir habis ini, hampir mepet sekali. Jadi kalau kamu hunting mobil Pajero di bawah 100.000 kemudian bannya udah diganti atau bannya lebih tipis dari ini, berarti dia bohong, udah diundurin. Masih asli bannya, tanggalnya 2019. Kampas rem juga belum saya ganti guys, cuman ini sudah sangat mepet sekali. Kalian lihat ya, sudah sangat mepet sekali itu. Kampas rem belakang, kampas rem depan masih lumayan. Ini kondisi ban yang asli. Oke, lanjut. Ban depan ini ban serep, jadinya tidak valid ya untuk KM 100.000. yang belakang tadi sudah valid. Kondisi berikutnya yaitu DRL guys. Nah, saya hidupin DRL nya, kuncinya mana? Kondisi DRL nya. Nah jadi gini guys, yang lampu yang sebelah kanan ini baru saya klaim garansi KM 50.000. warnanya masih putih cerah guys ya, kelihatan enggak? Terus yang ini ya sudah 100.000, agak semi kekuningan ya kan. Cahayanya ada semi kekuningan sebelah sini. Ini kondisi ban depannya yang masih baru. Yang sebelah kiri ini, yang sebelah kanan ini, ban belakangnya ini kondisi ban asli bawaan dealer guys. Ini yang 100.000 tuh yang ini. Oke, jadi kesimpulannya dari eksterior semuanya masih bagus, kecuali ban sudah mulai tipis, sama DRL nya sudah mulai menguning yang sebelah tadi. Yang satunya kan masih putih bersih. Oke, kita langsung cek interior guys ya. Untuk interior yang perlu kamu cek pertama biasanya sih setir sama jok. Nah setirnya masih mulus guys, jadi tidak ada sama sekali bercak-bercak putih, jamuran atau mengelupas, tidak ada sama sekali. Juga masih ngulit jeruk guys ya, walaupun tidak seperti baru, cuman nggak ada sama sekali bercak-bercak apapun. Ini 95% yang megang setir saya dari 0 sampai 100.000. Tuh kilometernya kamu lihat, 101.000 malah.
Kemudian jok kulit juga masih bagus. Yang sebelah sini yang pantat ini udah mulai retak-retak, tapi overall nggak ada yang sobek. Bagus. Nah, apalagi ya, oh iya, pedal gas sama pedal rem guys, ini nggak bisa dibohongin juga nih, pedal gas sama pedal rem. Seperti ini, kasih lampu aja. Nah ya. Jadi ini kondisi pedal rem KM 100.000 guys ya. Kalau kamu hunting Pajero Dakar kok pedal remnya udah tipis, kilometernya masih 80.000, apalagi cuman 50.000, pasti dibohongin. Jadi ingat, ini mobil KM nya 100.000, pedal gasnya masih sangat tebal. Maaf, pedal rem, pedal gasnya juga masih tebal guys ya. Pedal gasnya nggak ada tanda-tanda aus, di sini juga tidak, tanda-tanda tipis nggak ada. Jok kulit juga masih sangat bagus, tidak ada aus sama sekali. Setir juga masih bagus tadi. Kalau saya akan masuk, akan saya tunjukin. Jadi kalau mobil pada umumnya itu kan anu guys ya, apa namanya, bagian-bagian tertentu itu kan sudah pudar gitu ya, aus ya. Di Pajero ini hampir tidak ada yang pudar, saya bilang. Memang build quality-nya lumayan bagus ini mobil. Jadi seperti yang kayak gini nih, ini kan sering kena kaki nih, lutut saya nih. Jadi ini yang sebelah sini, ini sama sekali tidak ada goresan atau catnya mengelupas guys ya, nggak ada sama sekali. Tombol-tombol seperti tombol power window, tombol apa ini, central lock, kemudian tombol start stop engine, itu sama sekali tidak tidak mengelupas atau tidak aus gitu, sampai 100.000 km. Terus yang sebelah kiri juga masih bagus, ini ada empuk-empuknya, ini nggak robek juga, yang kulitnya ini nggak robek. Tuas transmisinya juga bagus, tidak ada bencel-bencel gitu guys ya, tidak ada rusak. Tombol-tombolnya juga masih utuh semua. Ini kilometer 100.000 sekali lagi guys ya. Cuman ada satu ciri yang perlu kamu ini apa namanya, kamu perhatikan. Jadi ketika saya baru sadar juga ketika KM-nya 100.000, di setir ini ada satu yang mengelupas, yaitu cuman bagian volume ini guys ya. Ini loh guys, nih excenterin ya, ini itu yang warna apa namanya, chrome-nya ini sudah mengelupas, lihat enggak? Nah itu kan gripis gitu loh. Nah sama yang cruise control. Nah ini karena saya terus terang hampir selalu kalau masuk tol pakai cruise control guys, jadi saya cruise control mania lah istilahnya. Kalau seperti kulitnya semuanya ini bagus, utuh semua, bagian tuas wipernya, tuas sennya ini masih bagus semua. Kalian lihat, parking brake juga masih bagus semuanya. Ada retak dikit karena diinjek anak saya agak, kalau nggak salah kemarin. Terus apa lagi ya, dashboard juga tidak ada yang pudar sama sekali, bagus semua. Ini mobil apa namanya, mungkin 90.000 km saya naikin sama saya, istri saya, sama yang belakang anak saya yang usia masih 5 tahun guys ya. Selebihnya yang 10.000 km mungkin sama orang tua, sama teman, dan seterusnya. Jok yang sebelah sini ini juga masih bagus, ditukin istri saya selalu ini. Yang sebelah sana door trimnya juga nggak ada yang bencal-bencal atau yang aus, nggak ada sama sekali. Lalu kita coba nyalakan mesinnya guys ya, dan nanti saya tunjukin warna dari apa namanya itu, apa namanya, mesinnya. Sebentar, kita tunjukin aja mesinnya sebelum dinyalakan, nanti ngomong saya nggak kedengeran. Saya tunjukin dulu, kita buka kap mesin.
Nah ini dia guys, warnanya masih hitam ya. Iya, cuman ada beberapa titik yang perlu kamu tahu. Jadi warnanya tandon air buat radiator ini masih putih bersih, belum menguning. Warna buat apa namanya, oli rem juga masih putih bersih, tidak mulai aus menguning. Cuman yang sini warnanya, yang bagian oli power steering ini sudah mulai menguning. Warna washernya juga masih bagus putih. Nah kayak gini, coba kalian lihat. Ini akinya sudah saya ganti, baru saya ganti. Bagus. Ini kekencangan apa namanya, masih keras ya, masih berat, diputar-putar sulit ini. Lalu yang perlu kamu tahu itu ini guys, apa namanya, warna turbo guys. Jadi warna turbo itu sudah merah kayak gini guys ya. Ini kilometer 100.000. Cuman warna merahnya yang bagian sini, yang bagian knalpotnya ini masih warna kehitam-hitaman, belum merah seperti karatan. Seperti yang bagian exhaust manifold itu ya, masih warna merah, cuman masih ada kehitam-hitamannya dikit, warna karat gitu. Nah, ini sudah warna karat, cuman belum parah banget. Apa lagi ya, itu sih yang perlu kamu tahu. Belum ada kebocoran, yang di bawah nggak ada kebocoran, yang di cover klep juga nggak ada kebocoran. Silsilnya masih bagus semua. Ini udah kotor sekali karena ya sesekali saya cuci, nggak pernah ke salon ini soalnya mobilnya kayak gini. Inilah kondisi mobil 100.000 km, tidak ada yang mengelupas. Nah ini juga peredam kap mesinnya juga masih bagus, tidak ada yang bekas kepanasan gitu ya, nggak ada. Radiatornya juga masih bagus. Nah sudah mulai kotor ya, apa namanya, intercoolernya, cuman belum parah-parah banget, masih bagus. Kondisi kolong ya kayak gitulah. Kondisi kolong nggak ada apa-apanya juga. Oke guys, nah kita lanjutkan buat nyalakan suara mesin. Kayak apa sih mobil Pajero yang kilometer udah 100.000, perawatan rutin. Oh iya, sebelum kita nyalakan mesin saya akan cerita dulu nih seberapa habisnya saya merawat mobil ini dari 0 sampai 100.000. Ini saya siapkan apa namanya, kwitansi guys ya, kwitansi saya servis. Jadi saya servis itu sesuai aturan dealer itu 10.000 km. Jadi saya nggak pernah bikin aneh-aneh, bikin dipercepat atau diperlambat, itu enggak, karena biar garansi, biar murah juga sih. Jadi ini saya urutkan dari awal guys ya. Yang pertama KM 1000 gratis, kemudian KM berapa ini, KM 10.000. Oh iya, KM 10.000 juga gratis guys. KM 10.000 gratis, cuman saya minta tambahan filter solar diganti sehingga saya bayar. KM 10.000 gratis. Kemudian KM 20.000 saya bayar, habisnya 1.497 guys. Ini KM 20.300. Lalu sorry, totalnya saya kenanya 1.600.000 guys ya, kena PPN 1.650.000. Kemudian KM 30.000, ini KM 30.000 ini saya habisnya, totalnya habis 1.200.000. Nah KM 30.000 habis 1.200.000. Lalu KM 40.000 sampai 50.000 saya itu gratis. Entah kenapa sama masnya yang di bengkel resmi di Gresik itu dibilangin kalau mobilnya diikutkan paket silver atau paket apa gitu, saya lupa. Cuman jadinya gratis, sama sekali nggak bayar. Jadi saya nggak simpan kwitansinya. Kemudian langsung lonjak ke KM 60.000 guys ya. 60.000 ini saya habis 3 juta. Saya ini pokoknya apa namanya,
yang diganti ataupun yang diservis itu sesuai dengan berurutan, karena tidak pernah ada keluhan kerusakan apapun, sesuai dengan periodic maintenance yang ditentukan oleh Mitsubishi pusat guys ya. Kemudian KM 70.000, habis 60.000, 70.000, saya habisnya 2.300.000 ya, 2.300.000. KM 80.000 ini yang paling banyak guys, habisnya 3.400.000 guys. Nah ini kelihatan enggak ya, 3.400.000. Lalu KM 90.000 terakhir kemarin 90.000 itu habisnya 1.390.000 1.290.000 ya, cuman ganti apa itu kayak gitu-gitu aja. Terus ini yang terakhir saya sekalian 90.000 kemarin saya minta kuras tangki guys ya, karena saya khawatir injektornya kenapa-napa. Jadinya untuk selanjutnya ini kan rencana mau saya servis sendiri di rumah, ganti oli sendiri di rumah, dan seharusnya ini sudah waktunya ganti. Jadi totalnya saya ini habis sekitar berapa tadi ya, saya lupa nggak hitung, pokoknya segitulah. Intinya paling murah itu sekitar 1.200.000 setiap ganti oli per 10.000, maksimalnya itu 3.400.000 tadi guys. Hitungannya sih sangat-sangat murah guys ya. Coba kamu bandingkan sama apa namanya, mobil-mobil Jepang yang lain seperti Honda, seperti Mazda itu, wah gila sekali itu habisnya. Wah sumuk juga guys ya. Oke, saya mau tunjukin suara mesinnya guys ya setelah 100.000 km. Nanti sekalian setelah saya tunjukin suara mesinnya, suara startnya, saya mau ngajak kamu mencoba mobil ini. Bentar. Oke, coba dengarkan nggak? Duduk di mana ya? Sini satu nggak ya? Belum ada yang bunyi-bunyi aneh-aneh gemblodak atau setirnya mulai oblak gitu, enggak ada sama sekali guys ya. Cuman memang suspensinya belakang udah rembes bocor, yang depan masih belum rembes, cuman ya sudah pasti turun performanya, nggak seperti baru dulu.
Ini mobil dari 0 sampai 100.000 itu saya isinya biosolar guys ya. Jadi saya hitung-hitung itu rugi kalau pakai apa namanya Pertamina Deck itu rugi. Karena apa, hitungannya sih 1 liter itu 10 kilo gitu aja ya. Kalau habis sampai 0 sampai 100.000 kan saya habis sekitar, kalau biosolar kan 51 juta. Cuman kalau apa namanya pakai deck itu nanti habisnya bisa 110 juta. Jadi menggunakan biosolar ini saya hemat hampir 60 juta guys. Dan ternyata apa namanya hemat 60 juta dan mobilnya sama sekali menurut saya belum ada keluhan apapun. Injektornya enggak rusak, turbonya enggak rusak, kemudian apa namanya itu bospomnya juga enggak rusak. Jadi sangat worth to buy dan sangat worth untuk diisi biosolar saja, menurut saya sih kayak gitu. Kecuali kamu kantong-kantong sultan guys ya, saya saranin pakai non subsidi biar nggak membebankan anggaran pemerintah. Apa namanya ya, itulah intinya. Suara mesin dari dalam kabin 100.000 ini menurut saya masih sangat-sangat minim guys ya. Jadi saya ingat-ingat itu waktu baru turun dari showroom dulu malah ya sama aja kayaknya, nggak ada perubahan. Kemudian jadi sangat berisik seperti mobil-mobil zaman dulu yang berisik itu dieselnya enggak, jadi masih sangat senyap. Getarannya juga masih enggak kerasa sama sekali, di setir itu sangat-sangat minim. Jadi ya menurut saya penurunan performa dari 0 sampai 100 itu masih sangat sedikit sekali. Tapi just info buat kamu, saya tipe pengendara yang slow guys ya, yang slow, yang bukan tipe pengendara yang agresif gitu enggak. Jadi saya mainnya santai. Di tol pun saya lari paling kencang 120 itu pun dan pakai cruise control. Jadi enggak pernah buat apa namanya geber-geberan. Ini mobil juga enggak pernah saya pakai buat apa namanya itu off-road di medan-medan berat, lumpur itu enggak pernah sama sekali. Cuman ini mobil memang capek, artinya kilometernya, jarak tempuhnya sudah sangat jauh sekali. Karena bayangkan aja, saya keliling Pulau Sumatera sudah 2 kali. Jadi yang masih kilometer 10.000 dulu saya keliling Sumatera, cuman sampai Sumatera Barat aja. Kemudian yang kilometer sudah 70.000 sekitar bulan apa kemarin ya, masih sebelum ada COVID yang gelombang kedua itu, saya keliling sama anak dan istri saya itu sampai Banda Aceh guys ya. Dan selama saya ketemu biosolar, saya isi biosolar. Kecuali memang di Sumatera sedikit sekali yang di pedalaman apa namanya di masalah di pedesaan gitu namanya deck ya, saya isi deck sled atau Pertamina Deck karena nggak ada biosolar di sana, jarang sekali. Oke guys, tarikannya juga masih enak sekali guys ya. Wow kan, ini padahal belum diganti olinya. Habis ini rencana mau saya ganti oli, pakainya yang lebih kental karena dari standar Mitsubishi-nya itu kan 1030 semi sintetik. Kemudian saya mau ganti yang 1540 harga 50 ribuan, punyanya Mobil One Delvat MX gitu guys ya. Sebenarnya itu lebih kental lagi, harusnya suara mesinnya lebih halus, cuman agak lemot gitu mesinnya. Tapi enggak apa-apa karena saya bukan tipe orang pengendara yang agresif. Biar murah juga guys, daripada kita ganti oli yang mahal-mahal. Cuman ya ini mau saya uji coba guys ya. Jadi habis 100.000 ini saya mau coba untuk apa namanya belajar ganti oli sendiri di rumah. Mau milih-milih yang merek-merek incaran saya sih. Pertama itu yang paling murah, itu saya awal dari yang paling murah. Nanti lihat aja video berikutnya saya ganti oli karena ini sudah waktunya ganti oli. Oke guys, nanti mungkin saya coba juga yang mereknya PPT, kemudian merek Kick, merek Aisin, yang pokoknya saya sih prinsipnya ganti oli itu yang harganya murah, kemudian apa standar apinya sudah CI 4 guys ya. Kalau apalagi yang dari bawaan dealer ini kan 1030, apa standar apinya cuman SN, semi sintetik SN. Lebih baik kita pakai yang CI 4 atau yang lebih tinggi.
Barusan saya kemarin order di Tokopedia itu yang Dilvac MX itu cuman 55.000 kalau nggak salah. Saya beli berapa kemarin? 7 liter 8 liter saya lupa. Kita geber guys ya. Masih enak guys. Jadi nggak apa namanya, nggak beler, nggak ada getaran mesin yang keras gitu, nggak ada sama sekali. Masih sangat worth to buy guys. Oke guys, kamu kan kalau kamu pernah lihat video saya sebelumnya yang waktu masih mobil ini bro, kamu melihat suara maksudnya asap dari mesin itu kan bul-bul gitu ya, dari tutup olinya. Katanya orang-orang bengkel-bengkel, wah ini mobil sudah apa namanya ngobos kan. Enggak, ternyata kita bandingkan nanti. Jadi setelah kita panaskan ini, jalan sebentar sekitar 10 menit, kita buka tutup olinya, seberapa banyak uap oli yang keluar. Nah, nanti kita bandingkan sama yang masih baru turun dari showroom. Waktu itu saya videokan itu kilometernya masih 2000 kilo. Jadi pastinya masih semuanya masih bagus, ring piston juga masih bagus semua guys ya. Jadi kita bandingkan nanti. Kita cari tempat dulu guys. Parkir ini seharusnya sudah panas ya. Suhunya mesin sudah standar setengah. Di sini kayaknya ada tempat parkir yang enak. Mana ya? Nah, Pajero ini dinaikin tidak seperti Alphard guys ya. Jadi kamu jangan kecewa kalau beli Pajero harga 600 juta kemudian dinaikin juga terkadang bikin pusing. Beginilah mobil besar tinggi, emang medannya kan khusus off-road. Nah, kita cari tempat parkir di sini. Saya mau tunjukin kamu apa namanya asap yang keluar dari tutup oli guys ya. Asap yang keluar dari tutup oli. Setelah 100.000 km. Aduh. Kita buka dulu kapnya. Bandingkan guys ya sama yang 0 kilo, apa yang masih baru sama yang sudah 100.000. Nah, kelihatan enggak? Oh, malah nggak kelihatan di sini. Nah, nggak kelihatan guys. Nah, ini ada ini, cuman tipis sekali guys ya, tipis sekali. Nah, kelihatan enggak? Nah, kayak gitu loh. Nah kayak gitu. Coba kita cek dari ini guys ya, dari stick. Nah, bul cuman sedikit sekali. Bul gitu. Persis nih. Jumlah asapnya ini sama persis ketika kilometernya masih baru dulu guys ya. Itu betul guys. Oke guys, jadi kayak gitu ya. Asap oli yang keluar dari tutup oli sama stick oli itu sama persis dengan kilometer yang masih baru keluar dari showroom dulu 2,5 tahun yang lalu. Jadi ini mobil isinya biosolar, perawatannya juga perawatan dealer resmi yang menurut saya ya sedang aja, nggak istimewa banget karena olinya juga semi sintetik. Tapi ternyata mesinnya sama sekali menurut saya tidak ada penurunan performa. Apalagi kalau kayak gini guys ya, ini kan suaranya menurut saya sedikit lebih kasar. Tapi nanti kalau sudah ganti oli, suaranya langsung halus lagi seperti baru lagi bahkan. Yang beda ya cuman apa ya, tampilan mobilnya udah mulai agak kusam, kemudian ya suspensinya mungkin harus diganti semuanya kayak gitu sih, cuman nggak harus diganti semuanya, itu kan apa namanya sudah agak-agak terlalu empuk karena sudah mungkin olinya sedikit banyak pasti ada kebocoran. Oke guys, sekian dulu ya video dari saya tentang apa namanya review atau info buat kamu yang sedang hunting mobil Pajero Sport Dakar tahun 2019 tentunya, karena mobil saya 2019, mungkin yang 2016 kondisinya berbeda mungkin loh ya, karena ini mobil saya kan CKD
karena waktunya sudah 30 menit. Kita akhiri dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa ikuti terus channel kami, karena habis ini saya mau ganti oli mobil ini dan kita cek suara mesin sebelum ganti oli dan setelah ganti oli menggunakan mobil Devac MX. Ini tidak di-endorse karena saya cuman coba-coba saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.